Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari saja kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, rahmat-Mu, kasih-Mu yang selalu baru setiap hari Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk kami mempunyai hati melekat kepada Engkau, percaya sepenuhnya akan kuasa-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak menjadi goyah karena kami membangun iman kami dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam surat Filipi. Surat Filipi 4 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan. Kitab Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi untuk mereka terus bersukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita menilik kata bersukacitalah senantiasa, dan kukatakan sekali lagi, kata Rasul Paulus, bersukacitalah. Kita akan melihat dan kita akan mengetahui sebenarnya ada masalah di dalam jemaat Filipi, sehingga Rasul Paulus mengatakan hal ini dua kali, menghimbau untuk jemaat Filipi tetap bersukacita. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu sukacita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat seseorang lagi duduk diam saja, mukanya murung, ya, kalau ditanya jawabannya singkat, sekeliling semua tertawa bercerita tentang sesuatu hal, dia diam saja, untuk tersenyum terlalu sulit. Kita pasti bisa menebak bahwa dia sedang bersedih, bahwa dia sedang mempunyai masalah yang begitu berat, sehingga untuk tersenyum pun membagikan wajah sukacita sulit. Ya, tetapi pada pagi hari ini kita melihat bagaimana Rasul Paulus ini dalam kondisi yang begitu berat, dia tetap bersukacita, dan kita mau meneladani Rasul Paulus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, studi sains menunjukkan bahwa bergembira mungkin lebih penting bagi kesehatan daripada diet ya, atau olahraga. Ada beberapa manfaat sukacita, yaitu akan menurunkan tekanan darah, ya. Penelitian dari ilmu pengetahuan kedokteran. Ada juga akan meningkatkan energi. Kesehatan mental jauh lebih baik, meningkatkan hubungan terhadap sesama, dan membuat wajah kita berseri-seri. Nah, itu membuat kita awet muda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir bahwa bersukacita adalah sebuah keadaan di mana orang merasa bahagia baru bisa tertawa. Orang merasa senang, happy, bebas tanpa beban atau masalah, baru seseorang itu bisa bersukacita, ya, tersenyum lebar, gelak tawa. Tetapi jika demikian, maka firman Tuhan yang ada di dalam kitab Filipi 4 ayat yang keempat mengatakan supaya kita bersukacita senantiasa. Nah, hal itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan, sebab ada kalanya kita itu menerima berkat yang membuat kita senang, tetapi ada kalanya juga kita mengalami masalah yang membuat kita merasa berbeban berat, ya. Jadi sukacita kita terkondisi. Rasul Paulus ketika menulis surat Filipi ini, ya, untuk tetap bersukacita senantiasa, Pak Paulus sedang berada dalam penjara yang gelap di kota Roma. Pak Paulus sedang menanti eksekusi, yaitu hukuman mati. Tetapi yang kita teladani dari Rasul Paulus ialah dalam kondisi yang begitu berat, ia tetap dapat bersukacita, bahkan menghimbau jemaat Filipi untuk tetap bersukacita. Lalu apa yang dimaksud dengan sukacita itu sendiri? Ya,
Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan itu memegang kendali atas setiap kehidupan kita. Yang paling kecil pun Dia pasti tahu. Di dalam Roma 8 ayat ke-28 mengatakan sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Masalah berat, masalah ringan, semua itu mendatangkan kebaikan kalau kita tetap mengasihi Tuhan. Dan sebuah pilihan untuk kita memuji Tuhan dengan segenap hati dalam segala situasi. Atau kita bersungut-sungut, pilihan kita. Tentunya saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya akan memilih untuk memuji Tuhan, supaya kita ada sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkat dan masalah itu seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin terpisahkan satu dengan yang lain di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sukacita kita tidak bisa didasarkan pada situasi kondisi yang kita alami. Sukacita kita harus didasarkan kepada iman terhadap janji Tuhan, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa bersukacita senantiasa seperti Rasul Paulus himbau kepada jemaat Filipi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar bersukacita yang tidak tergantung situasi atau kondisi yang kita hadapi. Saya percaya sulit, tetapi hal ini tidak menjadi sulit kalau kita mencoba mempercayai Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Seperti tadi saya katakan di dalam Roma 8 ayat 28. Sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan yang sangat luar biasa dari Tuhan. Kita belajar mempercayai Tuhan dan itu harus, hukumnya wajib. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus belajar mempercayai firman Tuhan dan juga melakukannya, mempraktekannya dalam kehidupan kita. Tidak menjadi berat kalau kita menyerahkan kepada Tuhan bagian Tuhan dan kita tetap beraktivitas bagaimana layaknya bekerja. Kita akan melihat kuasa Tuhan, kita akan melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita percaya sesungguhnya kita tidak sendirian. Ada tangan Tuhan yang menopang dan kita tahu Tuhan begitu peduli terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya. Oleh karena itu, mungkin apa yang kita alami kita harus lewati sehingga membuat kita semakin bergantung, semakin percaya. Kalau kita diberikan semua yang menjadi keinginan kita bisa nanti jadi pribadi yang kurang melekat kepada Tuhan. Bisa jadi Tuhan mempunyai rencana sendiri kenapa kita melewati hari-hari yang kurang baik. Tentunya kita juga melewati hari-hari yang sangat membahagiakan. Kita percaya pelangi itu akan datang setelah hujan reda. Badai petir menyambar, mungkin hujan deras, dan juga banjir melanda kita. Tetapi setelahnya kita akan melihat pelangi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga belajar untuk setia kepada Tuhan seperti yang Bapak Ibu Saudara lakukan. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita maju di dalam Tuhan dan kita melihat tangan Tuhan yang saat ini sedang merendah akan melakukan hal yang besar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian serta saya. Tetap percaya kepada kuasa Tuhan, tetap andalkan Tuhan
Selanjutnya biarlah kita melakukan yang menjadi kewajiban kita, yaitu bekerja dan beraktivitas bagaimana mestinya kita lakukan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu memberikan kesanggupan kepada kami. Bersamamu kami aman, bersamamu kami tenang, karena Engkaulah Tuhan tempat pelarian kami dalam kami menghadapi masalah serta pergumulan yang berat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.